128 Serangga WFM Negara Benar Kita Sergio. Hai, selamat sore. Back to reality menjelang sore in live Instagram kita di @serangga WFM. Dan hari ini spesial karena apa pencinta Sergio? Karena kita kedatangan duta. Mau tahu duta apa? Langsung di switch aja. Silahkan perkenalkan diri. Halo, selamat sore. Halo. Ya Allah, cantik-cantik banget, gemes-gemes dan lucu ya. Boleh deh, perkenalkan dulu. Kalian siapa sih? Sudah hadir menjelang sore dan dari mana? Boleh, dari sebelah kiri dulu. Oke, boleh. Makasih banyak atas kesempatannya. Halo semuanya, kenalin nama aku Fiorentina. Aku kerap disapa dengan panggilan Fioren. Nah, di sini aku nama rekanku itu adalah sebagai Duta Anak Provinsi Banten tahun 2024. Oke. Dan kebetulan nih Kak, Yes. aku dari Kabupaten Tangerang. Wow, Jauh dari sini, jauh Kak, ya. Berarti well prepare dari jam berapa tuh? Dari sana sampai ke sini? Dari pagi sih Kak. Dari pagi. Malah dari kemarin sebenarnya. Oh, dari kemarin udah di Iya, sana. aku pesen tiket. Enggak sih, dari kemarin baru pesen tiket aja gitu. Iya, bahkan dari Alaska ya. Langsung tiket tuh. Tapi emang naik kereta? Iya, naik kereta. Wah, luar biasa. Boleh sedikit sebelum ke sebelahnya, cerita pengalaman kamu perjalanan dari Kabupaten Tangerang ke Kabupaten Serang. Oke. Jadi sebenarnya dari perjalanan ini dimulai dari kemarin. Kemarin itu mulai cari-cari tiket. Iya. Kira-kira di mana sih ini tempat duduk yang kosong gitu. Oke. Terus akhirnya tadi pagi kita berangkat ke stasiun dan kebetulan nyampenya tadi sekitar jam 2:30-an. Oke. Alhamdulillah nggak telat sampai sini ya, tepatnya jam 3:30 di stasiun Kota Serang pastinya ya. Iya, benar. Dijemput sama siapa tadi? Dijemput sama Abang Hijau alias Gojek. Anaknya digital sekali kamu ya, semuanya mandiri ya. Iya, tadi diantarin sama mama sih Kak. Oh, Masya Allah, luar biasa. Berarti supporting orang tua ini luar biasa ya. Iya, alhamdulillah. Waduh, effort banget hari ini. Semoga kita siarannya lancar ya kan. Dan apa yang disampaikan itu nyampe kepada pendengaran pencinta Sergio. Oke, untuk yang selanjutnya ada siapa di sebelah kanan kiri? Boleh silahkan perkenalkan diri. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Amanda Bella Asila. Ya, benar sekali apa kata tadi kata Fioren. Kami adalah Duta Anak Banten tahun 2024. Nah, kebetulan aku ini dari delegasi Kota Cilegon. Wow, impresif. Berarti nggak hadir dari Kota Serang, tapi dari Kabupaten Tangerang dan Kota Cilegon mewakili untuk live talk show di Instagram edisi kali ini. Dan buat pencinta Sergio yang mau drop komenan boleh banget di @serangga WFM, atau kamu mau langsung DM Instagram kita untuk tanya-tanya langsung, boleh banget. Well, pertanyaan yang klise, kita ngobrol santai ya. Pertanyaan klise sekali nih buat para Duta Anak Banten 2024. Gimana sih pendapat dari masing-masing nih ya tentang pentingnya digital parenting dalam era teknologi saat ini? Karena kan memang semuanya sudah serba digital. Pengenalan, promosi, apapun itu bentuknya, semua bentuknya dalam digital. Nah, pendapat kalian, boleh dari siapa dulu yang mau jawab? Jadi Dari siapa dulu? ya? Ganggut. Dari Bella dulu kan Oke, sebelumnya. boleh silakan. Oke, dari aku dulu Boleh. dahulu ya, Fioren. Oke. Nah, kalau dari aku sendiri sebagai Duta Anak Banten nih, yang sudah menjadi tugas aku untuk mempelopori dan juga melapori pemenuhan anak-anak di Kota Cilegon, tentunya di Provinsi Banten, karena aku dari delegasi Kota Cilegon, jadi ya di Kota Cilegon dulu gitu. Nah, kalau dari pandangan aku, digital parenting itu penting banget, apalagi kan kita sekarang sudah memasuki era revolusi industri 4.0. Nah, dimana kita tuh udah gak jauh lagi sama internet. Nah, udah gak jauh lagi sama internet, gak jauh lagi sama digitalisasi, semuanya serba digital. Nah,
itu merupakan tugas orang tua untuk melindungi anak-anaknya dari dampak-dampak negatif yang memang ditimbulkan dari digitalisasi. Betul. Nah, maka dari itu pola asuh sangat penting, di mana pola asuh digital ini sangat mempengaruhi kondisi anak-anak di kota Cilegon, di kota Serang, tentunya di Provinsi Banten, karena pola asuh kan sangat penting sekali. Dan pola asuh digital ini tentunya harus diterapkan oleh orang tua pada zaman sekarang, karena memang pola asuh yang layak anak itu sangat mendukung anaknya untuk lebih berkembang, lebih mendapatkan hak-haknya. Kalau dari aku seperti itu, Kak. Baik, thank you. Dan untuk Fioren, gimana nih menurut pendapat kamu? Kalau menurut aku nih ya Kak, karena kan kita sekarang tuh hidup di zaman era teknologi gitu. Yes, right. Apa-apa serba gadget, bener nggak Kak? Betul. Nah makanya menurut aku pola asuh di era digital tuh penting banget. Karena gimana pun juga sekarang anak-anak dari usia balita tuh pasti udah dikasih gadget. Iya nggak Kak? Betul. Nunjuk banget nih ke mama yang ini ya. Maksudnya biasanya kalau anak-anak misalkan ada orang tua nih, anaknya nangis, betul, pasti ditenanginnya dikasih HP, disuruh nonton kartun, gitu kan? Betul. Nah itu sebenarnya kalau menurut aku ya Kak, kalau semisal dibiasain dari kecil itu bisa dia terbawa sampai gede. Terus nanti ujung-ujungnya dia malah mikirnya, wah emosi aku lagi nggak stabil nih, aku main HP dulu biar nenangin diri. Gitu. Kayak gitu kan Kak? Jadi addicted ya? Iya, aku tuh malah jadi kecanduan. Terus kalau menurut aku juga digital parenting ini penting karena sekarang udah banyak banget kan kasus-kasus anak yang kecanduan game online. Betul. Terus biasa tuh sampai ngamuk-ngamuk gitu kan ya. Ngamuk gara-gara nggak dikasih gadget sama orang tuanya buat main game online. Dan menurut aku itu parah banget Kak kalau semisal nggak dibiasakan dari kecil untuk bijak dalam bermedia sosial atau bermain menggunakan gadget. Iya, benar. Seperti itu kalau menurut aku. Aduh, kayaknya emang bahasannya lumayan berat tapi seru ya. Apalagi termasuknya Eka kan ibu-ibu muda aja. Macan ternak ya, Mbak. Nggak cantik tapi tetap nganter anak loh. Nah, jadi kalau misalnya emang ibu-ibu zaman dulu memang kebiasaan seperti itu. Ribet sama anak nangis, biar diem dikasih handphone. Tontonan semenjak dini adalah handphone, ya kan? Emaknya sibuk gadgetan, anaknya juga gadgetan. Nah kalau misalnya memang dari kecil sudah diajarkan seperti itu, akhirnya aku sendiri misalkan aku pribadi menyesal sebagai orang tua ketika anaknya menginjak SD atau memasuki masa sekolah dan mereka kecanduan gadget. Apa sih sebenarnya yang orang tua harus lakukan seperti orang tua kayak aku ini yang memberikan gadget anak semenjak dini? Ada nggak sih kalian tuh punya pendapat atau mungkin kalian bisa sharing sama kita selaku orang tua? Apa yang harus kita lakukan biar anak itu mau sekolah bukan mau gadget gitu? Silakan. Boleh. Aku dulu boleh. Gantian ya berarti dari Fioren dulu. Iya, dari aku yang sebagai perwakilan anak, menurut aku orang tua tuh yang pertama tuh harus menjadi role model sendiri Kak bagi anak-anaknya. Jadi role model di sini tuh maksudnya gini loh Kak. Kalau semisal orang tua lagi membersamai anaknya, itu jangan malah orang tuanya main HP terus di depan anaknya. Itu bisa anaknya kan, kalau anak tuh kan cenderung memiliki sifat penasaran dan juga langsung mempraktikkan apa yang ia lihat, gitu kan ya Kak. Jadi khawatir kalau orang tuanya terus-terusan main HP di depan anaknya, terus anaknya tuh malah ngikutin, orang tua aku aja main HP, masa aku enggak? Gitu Kak takutnya, khawatirnya seperti itu. Terus kalau yang kedua, menurut aku tuh orang tua juga harus bisa membatasi dan juga mengkontrol jangkauan waktu anaknya bermain handphone. Jadi dikasih batas waktu gitu Kak. Karena kan seperti yang kita ketahui gitu ya, kalau anak itu memiliki batas bermain gadget itu per harinya 2 jam. Dan juga kalau remaja itu sebanyak 4 jam. Nah, perkiraan rentang waktu itu sudah diprediksikan efektif nih Kak. Udah mencakup dalam metode pembelajaran maupun untuk kreasi mencari minat dan bakatnya ia melalui media sosial. Gitu Kak. Terus menurut aku juga yang penting itu ya harus dikontrol. Terus jangan dilepasin gitu aja. Maksudnya dilepasin gitu aja gini loh Kak. Karena kan di sosial media itu kita bisa cari apa aja ya Kak. Informasi apapun pasti keluar kalau kita cari. Makanya dari itu orang tua tuh diharapkan juga bisa mengkontrol
konten-konten yang ditonton gitu Kak sama anaknya. Oke. Jadi jangan sampai anaknya itu malah nonton konten-konten yang seharusnya nggak ia tonton. Yes, Misalkan benar ada banget. konten-konten yang diisinya tuh ada anak-anak yang berbicara kasar. Nah. Itu kan kalau ditiru sama anak kita sendiri atau adik kita itu bisa bahaya kan ya Iya Kak? benar. Miris sih sedih tiba-tiba Iya. dia ngomong bejir. Itu omongannya udah Iyok ya. kayaknya kurang tepat gitu. Iya, Kak. betul, Kalau betul, dari betul, anak betul. kecil gitu Kak menurut aku. Nah, itu jawabannya udah cukup lumayan mewakili ya, apalagi buat para orang tua itu yang utama. Mendampingi anak jangan sambil main handphone, kadang nyuapin anak aja handphone tetap ya kan? Benar, sambil nonton sinetron gitu ya Kak. Betul, apalagi sambil nge-slot gitu ya. Oh enggak. Bahaya banget orang tua seperti itu ya. Oke, nah kalau misalnya untuk pertanyaan selanjutnya, ini bukan pertanyaan yang sama ya sayang ya. Siapa dipanggilnya tadi Amanda? Iya betul. Amanda. Kayak satu merek yang manis-manis itu ya. Iya benar benar. Jadi manis juga kan orangnya, luar biasa. Amanda, well ini mau tanya nih, kalau misalnya kan sekarang nih anak aku sendiri, itu selalu bilang gini, Kak udah dong jangan main handphone. Kadang aku bilang begitu, ayo ngobrol atau nggak nonton TV, jangan fokus sama handphone gitu kan. Lagi makan jangan fokus sama handphone. Terus tapi dia suka bilang begini, Mam, sekarang itu zamannya ngerjain PR, ngerjain tugas, ngerjain kegiatan sekolah itu semua by phone. Gimana kakak nggak controlling terus lewat handphone? Kalau misalnya kakak nggak controlling terus lewat handphone, kakak bakalan ketinggalan pelajaran. Gimana aku bisa menjawab pertanyaan anak remaja yang memang dunianya, apalagi sekolahnya itu dari pagi sampai sore menggunakan gadget? Apa yang harus dilakukan sebagai seorang ibu? Coba Amanda. Oke, kalau misalkan Iya. Oke, kalau misalkan dari pandangan aku mungkin lebih ke Bunda pengen ini ya, Bunda memberitahu Iya. anak Bunda pengen kalau misalkan memberitahu anak Bunda untuk dikurangin main Betul, gadgetnya, nggak handphone terus. tapi tetap mendapatkan kebutuhan dia yang Betul, dia dapatkan dari gadget itu. betul. Oke. Nah, kalau misalkan dari aku pertama, Bunda harus perhatikan dulu kebutuhan anak Bunda itu apa saja. Nah, kalau di sini kalau dari aku sendiri aku punya tips nih. Jadi aku punya 3M. Nah, 3M. Apa tuh? Mengubur? M. Bukan, mengubur bak mandi oh bukan ya? Salah ya itu. Beda konteks. Oke. Kalau aku itu punya 3M. Apa tuh? M yang pertama itu mengenali. Nah, jadi Bunda harus mengenali kebutuhan apa saja sih yang dibutuhkan oleh anak Bunda. Nah, Oke. kira-kira Bunda ini melihat anak Bunda membutuhkan gadget untuk apa. Nah, Oke. yang kedua itu mengawasi. Nah, Oke. Bunda harus mengawasi ketika anak Bunda lagi bermain gadget. Kira-kira pas lagi main gadget nih ngapain aja sih? Apakah informasi yang anak Bunda dapatkan udah termasuk ke dalam informasi layak anak, Iya. yaitu informasi yang tidak mengandung sara, pornografi, Oke. ataupun segala yang menghambat perkembangan anak Bunda. Oke. Nah, 3M kan. Yang terakhir itu adalah membatasi. Nah, membatasi ini tentunya bukan yang labil kayak ini nggak boleh, itu Yes, nggak boleh, nanti yes. anaknya marah. Iya, Aku nggak benar. mau main gadget lagi, malah nggak main gadget selamanya gitu. Kan Nanti jadi kayak, kudet ya. Iya, malah kudet, malah ketinggalan Yes, jadinya. yes. Nah, tentunya membatasi dengan sesuai kebutuhan anak Bunda, sesuai yang aku bilang tadi pertama, kenali dulu kebutuhannya. Dari situ maka kita bisa membatasi penggunaan gadget ini sesuai dengan kebutuhan anak Bunda sendiri. Seperti Wow, itu. ini luar biasa nih, patut dicontoh ya. Mungkin buat aku sendiri juga ini lumayan kena sih. Tapi kalau ditanya terus, aku butuhnya all day, ya lah. 24 jam with gadget itu gimana tuh? Aduh, agak luar biasa ya. Kayaknya itu cuma alasan aja sih ya. Iya. Well anyway, jawaban kali ini bagus-bagus banget. Seru-seru banget. Mudah-mudahan bisa bermanfaat nih buat pencinta Sargau. Dan ada yang sudah drop komen, mereka tertarik banget nih dengan tanya, Kak mau tahu dong gimana caranya jadi duta anak. Nah ini dari Kiara 7H. Boleh di-spill siapa yang mau jawab apa enggak? Sudah ada yang tertarik ternyata. Iya, Itu kita ya baru awal menjawab padahal ya baru saja kemarin itu beberapa bulan yang lalu kita ini ya melaksanakan seleksi pemilihan duta anak Banten. Oh, Oke, berarti ini newcomer. Iya, betul. Oh, Masih newcomer. Oke. Berarti kalau
ini dibentuknya dari tahun berapa sih? Kalau boleh tahu, ada yang tahu nggak di Banten? Di Banten sendiri Duta Anak. Iya. Betul. Kalau itu Duta Anak itu kita dari tahun 19. Betul. Kita dari tahun 19. Nah, kita itu mulai mencakup anak-anak untuk masuk ke dalam forum, untuk menjembatani aspirasinya. Nah, kita salurkan kepada pemerintah seperti itu. Forum berupa forum diskusi. Nah, forum ini juga menjadi wadah untuk anak-anak mengasah kreativitasnya, mengasah hobinya. Nantinya anak-anak ini dapat lebih terjembatani gitu untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Seperti itu, Kak. Berarti sudah lama banget lah ya ini bentuknya. Dan bagaimana kalian sebagai newbie atau newcomer di Duta Anak ini? Nah, apa sih yang kalian lakukan sehingga bisa masuk ke dalam komunitas ini? Oke, Boleh, mulai dari aku dulu ya. Boleh. Oke, kalau aku dulu makanya bisa dapet juara Duta Anak Provinsi Banten, itu pertamanya aku join forum anak di daerah aku dulu, Kak. Aku join forum anak Kabupaten Tangerang. Karena kan daerah aku dari Kabupaten Tangerang, Kak. Nah, dari forum anak Kabupaten Tangerang itu pertamanya aku juga ikut Duta Anak tingkat Kabupaten Tangerang dulu, Kak. Jadi bertahap semuanya. Iya, ada tahapnya dari tempat kita tinggal sampai ke provinsi. Nah, setelah aku dari Duta Anak Kabupaten Tangerang, itu aku disalurkan, dikirim sama Kabupaten Tangerang buat ikut ke Duta Anak Provinsi Banten, Kak. Gitu. Terus nanti di Duta Anak Provinsi Banten ini nggak mau cukup langsung jadi duta. Tetap harus ada prosesnya. Seperti kata Bella tadi, jadi beberapa waktu lalu kita sempat melakukan seleksi, Kak. Seleksinya tuh lumayan kompleks, tapi waktunya tuh nggak cukup panjang, jadi bentar aja. Satset lah ya. Satset. Jadi yang pertama kita disuruh bikin video gitu ya, video perkenalan, ada challenge juga gitu. Dan semua dilakuin bisa melalui online juga. Melalui online. Karena kan kita dari berbagai kota kabupaten nih gitu, jadi agak sulit buat transportasi untuk mempertemukan kita semua. Jadi jalannya itu online. Gitu, Kak. Nah, kalau Amanda, kamu mau tanya nih, tadi kan sudah caranya. Tapi kalau misalnya boleh tahu syaratnya untuk jadi duta apa sih? Boleh di-spill nggak sama Amanda? Boleh banget dong, Kak. Nih, jadi syarat yang paling utama harus ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib harus berusia anak. Iya. Itu sebenarnya masih banyak banget, Kak. Cuman ini pasti bakal dikasih tahu lebih lanjut di seleksi Duta Anak Banten tahun berikutnya gitu. Yang penting masih anak boleh. Berarti kita tunggu tahun 2025 ya. Luar biasa. Alright, ini kayaknya ngobrolnya makin lama makin seru nih. Tapi waktu betul, sudah mau jam 4. Kita punya waktu cuma sekitar 20 menitan aja untuk ngobrol. Nah, sebelum ke pertanyaan lagi yang mungkin kita bisa simpan untuk nanti ya. For the last talk, kita udah tiba di akhir untuk talk show hari ini. Apa sih yang pengen banget sebenarnya kalian kasih tahu atau kalian pengen sampaikan sama pencinta Sergam? Baik nggak cuman orang tua, tapi juga anak-anaknya, khusus Son ya, untuk parenting di era digital. Boleh, silakan. Dari Fioren dulu, silakan. Kalau dari aku sendiri, pesan aku buat orang tua dan juga anak-anak, khususnya di Provinsi Banten, untuk orang tua dulu deh, Kak ya. Boleh. Itu semoga bisa lebih ditingkatkan lagi dalam mengkontrol perangkat digital yang dipakai anak-anaknya, Kak. Karena aku udah banyak sih nemuin kasus teman-temanku terutama, Kak. Jadi dia tuh udah terpapar dampak negatif dari media sosial. Seperti itu bisa dilihat dari cara bicara mereka, Kak. Cara berbicara mereka tuh udah bisa dibilang dengan bahasa-bahasa yang tidak sepatutnya untuk dikatakan gitu, Kak. Bahasa kasar lah gitu ya, Kak. Jadi aku harap orang tua itu lebih mengkontrol apa saja konten-konten yang ditonton oleh anak-anak mereka. Lalu sebagai anak, aku juga berpesan buat teman-teman semua, semoga lebih bijak dalam memilah dan juga memilih konten-konten maupun tontonan lainnya yang mereka lihat di Instagram dan di media sosial lainnya. Seperti itu, Kak. Oh ya, terakhir
untuk anak-anak karena kita sebagai Duta Anak Provinsi Banten, Betul. aku mau nyampaikan tolong jangan takut, sampaikan semuanya tentang apa yang kamu rasakan. Kalau semisal kamu terdampak tindakan yang kurang tepat di media sosial, misalkan teman-teman terkena cyberbullying, Yes. itu jangan takut buat ngomong, entah itu ke guru BK, kalau di sekolah, entah itu ke orang tua, maupun ke orang-orang yang teman-teman percaya. Pokoknya jangan takut, suarakan apapun yang terkena di hati kamu. Misalkan kamu sakit hati sama omongan teman kamu yang A, itu kamu bilang aja. Pokoknya jangan takut untuk bersuara, seperti itu. Oke, baik. Nah, satu hal lagi nih, kalau misalnya di Duta Anak ada nggak sih konseling khusus gitu buat kumpulan anak-anak? Kalau konseling itu biasanya kita adain kalau pas lagi perkumpulan gitu kan. Oke. Jadi sekedar sharing-sharing sesama Oke. teman-teman forum anak. Oke. Nah itu nanti kita kan namanya forum anak. Yes. Itu kita bakal saling merangkul, ya nggak Bel? Iya Oke. benar. Kita Baik. saling merangkul. Tapi kalau untuk digital sendiri belum ada ya? Media digital atau media sosialnya untuk cerita apapun tentang anak gitu, ngebahas apapun tentang anak, atau misalnya kita boleh di Instagramnya Duta Anak say something mungkin? Oh, kalau di daerah aku dulu ya. Kalau di daerah aku di Kabupaten Tangerang itu udah ada Kak websitenya. Oke. Nama website itu Si Sabar. Wow. Yang artinya Sistem Informasi Sayang Barudak. Nah, Jadi keren buat nih. teman-teman, terkhususnya teman-teman yang tinggal di Kabupaten Tangerang, Iya. kalau terkena tindakan seperti tindakan asusila, ruda paksa, kekerasan seksual ataupun bullying yang dilakukan sama temannya, itu bisa banget Kak dilaporin ke website itu. Tuh, mantap nih. Satu informasi penting dari Kak Iya, di situ kan Fioret. teman-teman namanya website. Yes, nanti kita akan tag juga ya Iya. websitenya ya, Betul. untuk disampaikan di IGTV-nya Serangga FM. Boleh. Ada lagi yang mau disampaikan? Kalau dari aku cukup. Kalau dari Bella? Boleh, Boleh. silakan. Oke, kalau dari aku sendiri, aku mau sampaikan pesan untuk orang tua dulu deh, Boleh. sama kayak Fioren tadi. Boleh. Nih aku nemu ibarat. Nah, jadi aku nemu ibarat di internet dan itu sangat menyentuh hati aku. Oke. Anak-anak itu bagaikan bunga. Wah, Bener banget sih, wangi sebenarnya. dong ya. Nah, bagaikan bunga karena jika anak-anak dipenuhi kebutuhannya, disayangi, mereka akan mekar, mereka akan tumbuh menjadi indah seperti bunga-bunga yang menghiasi di taman. Nah, itu Oke. benar-benar masuk banget di hati aku dan aku sangat setuju seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk anak-anak kurang lebih sih pasti sama kayak Kak Fioren tadi. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk lebih berani lagi Oke. untuk menghadapi segalanya karena kita bisa kalau kita mau gitu. Yes. Gak ada yang gak mungkin di dunia ini karena kalau misalnya kita usaha, kita tawakal itu pasti dituruti. Nah, dari apa yang aku omongin tadi itu benar-benar pesan untuk orang tua dan juga anak-anak. Jangan takut untuk melakukan apapun karena seperti yang aku bilang tadi itu benar-benar kita harus lebih berani untuk menghadapi semuanya. Nah, dari situ kita udah bisa menyimpulkan kalau misalkan kita itu sebenarnya makhluk yang hebat ya nggak sih? Nah, kita makhluk yang hebat, kita bisa melakukan semuanya karena ya kita anak, kita dilindungi, kita harus mendapatkan segala hak-hak yang harus kita dapatkan. Jadi teman-teman semuanya harus berani, jangan takut untuk bersuara apapun itu. Nah, kalau misalkan tadi kan kakak sempat bertanya itu layanan konsultasi. Yes. Nah, betul sekali. Kalau misalkan di kajian nasional kita ada Sapa 129. Nah, apa 129? Pernah dengar nggak ya kira-kira nyanyiannya? Enggak, coba boleh dinyanyiin, boleh, boleh. Aku nyanyiin mungkin beberapa aja Oke, liriknya ya. siap. Aduh, nungguin. Tungguin dong ya. Manusia di dunia titisan surga, pasti dia anak-anak kita. Nah, seperti itu. Lebih lengkapnya ada di YouTube, namanya itu Sapa 129 dan ada gerakannya juga. Jadi kalau misalkan di forum anak itu kita punya jingle ya. Nah, kita punya jingle yang benar-benar lagunya juga mendukung anak sekali gitu untuk bergerak ria, untuk menyampaikan segala aspirasinya seperti itu. Baik, luar biasa. Ini makin seru tapi sayang waktu kita sudah habis. Aku sudah bilang. Oke, berarti time is out. Thank you so much
untuk kebersamaannya. Sorry banget kalau kita punya salah-salah kata ya. Ada lagi yang mau disampaikan tentang link Instagram atau websitenya lagi di sini? Sudah cukup? Untuk Instagram Forum Anak Banten kali Boleh, ya? boleh. Nah, kalau Instagram Forum Anak Banten sendiri itu @fabanten, teman-teman. Nah, itu Oke. nanti langsung ketemu yang foto profilnya itu warna biru dan putih. Oke. Di sini juga banyak informasi-informasi layak anak yang Oke. mendukung perkembangan anak-anak. Oke, baik. Akhirnya Fioren, Amanda, thank you so much untuk kedatangannya. Terima kasih kembali. Pokoknya berkah untuk hari ini. Apa yang disampaikan mudah-mudahan ya menjadi modal dan manfaat untuk parenting dan untuk anak-anak di pastinya kota, kabupaten, dan provinsi Banten. Pokoknya sukses buat tugas kalian 2024 ini ya. Ya amin, terima kasih banyak. Dan kalian harus sehat-sehat, jaga kesehatan karena kondisi cuaca ini lagi luar biasa hebat. Bener banget nih Kak. Salam juga buat semua tim dari Duta Anak Banten 2024. Kita tunggu pergerakan berikutnya. Jangan lupa ikut sertakan kita di media sosial kalian ya. Dan kita kalau ada apa-apa diinformasikan di Serangga WFM. Terus bersinergi pastinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sehat selalu. Salam anak. Bye-bye.